Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Abdullah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Perindak Provinsi Sumatera Barat serta seluruh jajaran Eselon 3, Eselon 4 dan PNS Pemprov yang dirahmati Allah. Tentu kita tidak bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kuat, dan insya Allah siap untuk bekerja. Dan ini patut kita syukuri dibandingkan mungkin ada saudara kita yang sakit, yang tertidur karena kurang sehat, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, tausiah ini judulnya kita bangga bersama Islam. Saya membuat judul bangga ini karena ada yang malu dengan Islam. Ngaku Islam itu malu. Apalagi saudara-saudara kita yang tinggal sebagai minoritas di beberapa negara, di daerah lain, dia malu menyebutkan dia Muslim dan mengeluarkan identitasnya sebagai seorang Muslim. Tapi di daerah kita juga ada yang malu dia menyebut mengaku Muslim atau tidak ada suatu kebanggaan. Nah, padahal Islam itu adalah din atau agama yang agung, agama yang mulia, yang justru kalau kita dengan Islam itu mendapatkan suatu kehormatan. Ya, mendapatkan kehormatan. Mestinya kita bangga. Allah berfirman dalam surat 63 ayat 8, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Jadi suatu kehormatan atau gengsi, izzah, suatu kebanggaan itu milik Allah, Rasul dan orang yang beriman. Artinya kita orang Islam yang beriman dengan Islam yang ada kita itu memiliki suatu kebanggaan dan suatu kehormatan yang besar, suatu izzah. Dan kemudian juga dalam surat yang lain, surat 3 ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Orang Islam, orang mukmin itu tidak hina, tidak duka cita, tidak sedih, tapi a'laun, tinggi derajatnya, memiliki suatu kehebatan. Dia tidak hina, tidak duka cita dan sebagainya. Jadi ada kata-kata izzah, ada kata-kata a'laun, ada kata yang lain tentu ditingkatkan darajatnya. Ada kata-kata akrom, ya, mulia. Kemudian banyak kata-kata yang menggambarkan oleh Allah kita ini kalau berislam itu hebat. Jadi kita harus bangga dengan Islam. Jangan malu-malu kita beribadah. Jangan malu-malu kita menyatakan kita Islam. Jangan malu menutup aurat bagi muslimahnya sehingga terlihat bahwa dia adalah wanita muslim. Kita laki-laki juga tidak perlu malu untuk menunjukkan keislaman kita. Ibadah-ibadah kita tidak hanya yang wajib, yang sunnah-sunnah pun kita kerjakan. Karena di balik itu ada suatu prestasi, suatu kehormatan, suatu kemuliaan yang akan kita peroleh dibandingkan kalau kita malah menyembunyikan atau tidak menunjukkan. Fashhad
maka tunjukkanlah bi ana muslim. Aku nih orang muslim. Tunjukkan. Kemudian dalam surat Al-Fusilat juga, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila solihan wa qala innani minal muslimin. Aku nih adalah orang Islam. Aku katakan kami ini orang Islam. Yang mana? Orang yang baik perkataannya dan juga orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Aku ini orang Islam, orang yang soleh, orang yang mengerjakan yang baik, orang yang berkata baik pula. Tunjukkan. Dan itulah sebagai ciri dan identitas kita. Kemudian juga tentu dalam hadis Nabi, Rasulullah menyatakan mangkola raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah, dan akan diberikan kepadanya surga kepada mereka yang mengaku menyatakan Islam agamanya, Muhammad sebagai rasulnya, Allah sebagai Tuhannya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai muslim harus berbangga dengan keislaman kita dan jangan malu-malu menunjukkannya. Bahkan di tengah pergaulan internasional, di tengah pergaulan dengan majemuk dan heterogen, tunjukkanlah. Tidak perlu malu, apalagi di antara kita. Kita tentu bangga dan senang dibilang orang baik dibanding orang jahat. Kita senang dibilang orang soleh, solehat dibanding orang yang melakukan suatu perbuatan yang jelek, yang tidak baik. Kemudian juga tentu kita senang dibilang oleh orang yang jujur, orang yang amanah, daripada dibilang orang kita ini pembohong, penipu dan tidak tepat janji. Tinggal pilih saja Bapak Ibu. Kalau kita ingin ditemani oleh orang, disukai oleh orang, disenangi, maka marilah kita tunjukkan keislaman kita dalam kehidupan. Tapi sebaliknya, tidak nampak, maka itu kemudian kita dijauhi, bahkan tentu kita mendapatkan penilaian yang tidak baik dari orang, dari siapapun, yang kemudian kalau kita di tempat pekerjaan, bisa saja tidak bisa promosi. Kalau anak kita yang bujang nggak dapat jodoh, kalau dia berteman nggak punya temannya menjauhi, tapi kalau dia tunjukkan, insya Allah selain bermanfaat pada nilai positif pada diri kita, tadi Rasulullah menyebutkan wajabat lahul jannah, maka akan dimasukkan dia ke dalam surga. Jelas Bapak Ibu. Kemudian di muka bumi kita mendapat izzah, mendapat prestis, dan dampak berikutnya Bapak Ibu, karena Islam itu hebat, punya izzah, punya a'lau dan sebagainya, maka kita pun harus menunjukkannya. Wala tahinu, nggak boleh hina. Wala tahzanu, nggak boleh duka, nggak boleh sedih. Apa? Kamu nih a'laun. Kalau gimana? In kuntum mu'minin. Nah jadi Bapak Ibu, dalam konsep Islam, nggak ada ceritanya orang Islam itu lemah. Nggak ada. Dalam konsep Islam tidak ada Islam itu orang yang berduka cita dan sebagainya. Nggak ada. Kalau Bapak Ibu mendengar cerita-cerita saudara kita yang di Palestina, mereka tidak ada, Bapak Ibu minta bantuan kita, nggak ada. Apalagi minta dikirim orang untuk sama-sama berjuang, nggak ada dia. Dan lihatlah mereka-mereka yang anaknya mati syahid dan sebagainya, nggak ada dia sedih Bapak Ibu. Mungkin kalau menangis tuh manusiawi, tapi dia tidak ratapi meninggalnya anak dan sebagainya. Bahkan dia merasa bangga karena ada konsep mati syahid. Dalam memperjuangkan agama dia meninggal. Bahkan dia ingin anak-anaknya pun kalau meninggalnya melalui mati syahid. Silakan kita lihat, baca ceritanya. Dan memang dia itu muslim, dia tidak merasa hina, duka cita, tidak merasa lemah, tidak sedih.
kita yang meratapi melihat keadaan demikian. Dia sendiri tidak demikian. Malah justru itu merupakan suatu nilai heroik, semangat. Kalau takut, Bapak Ibu, ya, kalau takut, mana ada perlawanan kalau takut. Tapi dia lawan pakai batu. Dia lempar pakai batu. Padahal di depannya senjata rudal, depannya senjata api yang bisa menghunus, menembak dari jauh. Bisa. Tapi dia lempar, dia berani, dia nggak takut. Padahal taruhannya mati. Ditangkepin. Nggak takut dia. Nah, jadi itu sebagai suatu bayangan yang ingin kita lihat bahwa Islam itu punya izah, punya kehebatan yang kita sebagai umatnya mestinya juga menggambarkan kehebatan itu. Kalau Bapak Ibu lihat dalam sejarah peradaban manusia, dari mulai abad pertama sampai ke abad yang abad yang ke-7. Ya, abad yang ke-7 itu ketika Nabi menjadi Rasul, kemudian dari Mekah hijrah ke Madinah, dari Madinah kemudian menguasai Jazirah Arab ketika adanya perjanjian Hudaybiyah. Setelah itu Futuh Mekah, setelah Futuh Mekah langsung memasuki seluruh Afrika Utara dan sampai ke seluruh Timur Tengah menjadi Islam. Kemudian di bawah beberapa kepemimpinan khalifah, termasuk juga ada Sa'ad bin Abi Waqqas, langsung menyerang superpower Persia, langsung Persia tunduk di bawah Sa'ad bin Abi Waqqas. Islam pun masuk ke dalam Rusia dan sampai ke jajaran Iran dan seterusnya sampai sana. Ya, kemudian juga ketika zamannya Tariq bin Ziyad masuk melalui Spanyol, habis semuanya dikuasai oleh Islam. Dan ketika di zaman yang lain pun masuk kepada Bizantium, yaitu Konstantinopel, superpower barat yang pada waktu itu. Keduanya takluk di bawah Islam. Ini sejarah Bapak Ibu. Dan lamanya 7 abad. Sampai abad ke-13 atau menjelang abad ke-14. Abad ke-14. Ya, 13-an sekian baru kalah jatuh Islam. 7 abad. Jadi Islam itu menguasai dunia. Hampir 700 tahun. Kalau bukan hebat Islam, gak mungkin bisa menguasai dunia. Bayangannya begini Bapak Ibu, seperti sekarang kita memandang Amerika Serikat. Walaupun Amerika Serikat itu belum bisa mengalahkan Cina. Amerika Serikat belum bisa mengalahkan Rusia. Tapi Amerika Serikat termasuk superpower. Nah, kita Islam lebih hebat lagi dibandingkan Amerika sekarang ini menguasai dunia. Ilmu pengetahuan Islam yang hebat dan maju. Teknologi Islam yang maju dan hebat. Pakar-pakar, tokoh-tokoh dan sebagainya Islam. Buku-buku karangan dari para pemikir-pemikir Islam ribuan jumlahnya. Yang memang akhirnya ketika dikalahkan dibuang, diambil, dijiplak, disadur oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian diakui itu ilmu dia. Padahal itu semuanya dari Islam. Lamanya 7 abad. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bukan main hebatnya Islam dan telah terbukti. Islam menguasai dunia dan satu-satunya agama yang ada pada seluruh etnik di muka bumi ini adalah Islam. Bapak Ibu, Cina, jangan kita pandang Cina itu bukan Islam. Di Cina itu khususnya Cina bagian daratan, bagian baratnya, ratusan juta orang Islam etnik Cina. Ratusan juta. Hampir sama dengan jumlah orang Indonesia. Sekarang ini Muslim. Bagian Soviet dulu yang selatannya, itu hampir semua. Karena mayoritas. Eropa, bagian Bosnia di Balkan, sebagian orang Islam. Sekarang Islam, Muslim. Eropanya ada, Cinanya Islam banyak, Afrika Utara Islam semua. Coba yang, kalau Amerika kan negara baru, itu kan orang pindahan semua dari Eropa. Portugal, Spanyol, itu juga berapa? Kalau tidak berabad-abad juga Islam bercokol di sana. Lebih lama lagi daripada
umat Islam yang ada di Indonesia saat ini. Tapi habis. Tapi oke lah, cerita habis itu cerita yang lain. Tapi yang saya ingin ceritakan, Islam itu agama yang hebat, agama yang mulia, dan agama yang punya kekuatan. Dan oleh karena itu juga agama lain menjadi takut juga. Sehingga bisa jadi juga Islam diperangi. Oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sebagai Muslim bangga bahwa Islam itu adalah agama yang hebat. Sehingga kita dalam mengamalkan keseharian pun kita tidak malu-malu, tidak sungkan-sungkan. Karena kita pun akan menjadi orang hebat pula. Dengan berislam, karena Islam hebat, kita pun akan hebat. Islam itu adalah agama yang sukses, juga membawa kita kepada sukses. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.